Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke pertumbuhan dan perkembangan bayi. Di sini ada jenis KMS. Mungkin ibu-ibu kan punya buku tuh, buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak. Ibu jangan lupa setiap anaknya selesai ditimbang, baik itu di posyandu atau misalkan di puskesmas atau datang ke BPS atau ke dokter praktek swasta, setelah anaknya ditimbang, ibu jangan lupa lihat grafik ini. Nah, di sini ada batasan usia dan berat badan bayi yang baik gitu ya. Nanti misalkan si anak itu sudah umur di mana, nanti berat badannya berapa, itu yang bagus itu harus ada di titik biru ini ibu ya, hijau, maaf kan biru, harus ada di titik hijau ini. Nanti dari titik hijau bulan depannya si anak itu berat badannya harus naik lagi. Di sini ada bu, naikkan berat minimal. Nah, setiap bulan itu kenaikan berat minimalnya itu berbeda ya KBM-nya. Kalau waktu bayi KBM-nya itu 1-2 bulan harus minimal itu 8 ons kenaikan berat badannya. Nah, nanti usia 8 bulan itu cukup minimal itu hanya 3 ons aja dia harus naik berat badannya. Tapi harus tetap berada di kurva yang hijau ini bu. Boleh naik gak apa-apa, banyak ada yang posisinya di sini juga ada, yang ke kuning juga ada, yang ke putih juga ada, yang anaknya gemuk sekali ini ada di sini bu, putih biasanya. Nah, jangan sampai anak ibu itu si berat badannya ada di grafik yang kuning atau yang bawah garis merah sekali di sini. Tidak boleh terjadi ya bu ya, harus ada di garis yang hijau. Kalau bisa di sini aja. Tambah umur, tambah berat badan, terus aja di sini grafiknya. Ya, itu yang bagus. Dan ini juga berbeda antara bayi laki-laki dan bayi perempuan. Kalau bayi laki-laki nanti di KMS juga grafiknya warna biru ininya. Ada cirinya gitu ya, ini biru, ini merah. Kalau yang merah ini hanya untuk perempuan. Ini untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Nah, di sini ada anjuran rangsangan perkembangan. Mungkin ibu ada yang suka baca-baca tuh di buku KIA ya tentang stimulasi perkembangan atau perkembangan bayi gitu ya, dari mulai usia 0 sampai 5 tahun di situ ada bisa di buku KIA. Kalau misalkan ibu nggak pernah baca atau jarang dibuka atau pernah baca juga sekali lupa lagi, mungkin ibu lihatnya dari keseharian aja ya bu ya, dari keseharian. Nanti dibandingkan sama ibu. Nah, anak saya tuh usia 6 bulan, 6 bulan tuh harus, kok anak saya belum bisa tengkurap ya, kenapa ya belum bisa tengkurap? Coba lihat di buku KIA itu, 6 bulan harusnya anak ibu itu sudah bisa tengkurap, sudah bisa merespon apa yang orang yang bersamanya itu mengajak bicara gitu, atau ibunya mengajak bicara, itu harus sudah bisa merespon. Terus sudah bisa mengeluarkan kata-kata, suku kata, misalnya mama gitu ya, papa gitu, itu usia 6 bulan ke atas. Kalau usia 0 sampai 6 bulan, nah seperti ini, dia sudah tersenyum, sudah bisa harus sudah bisa menoleh ke arah suara. Misalkan dia ada suara apa nih di mana, dia noleh gitu. Atau kedengaran bunyi, untuk bunyi biasanya pakai kerincing gitu ibu ya, nanti dia menoleh kerincing ini suaranya di mana, nanti dia mencari bunyi itu, menengok biasanya mencari bunyi. Atau dipanggil namanya dia menoleh gitu ya, seperti itu. Itu ada kerincingan. Nah, sudah bisa diajak cilukba bu, sampai di bawah 6 bulan itu sudah bisa diajak cilukba, permainan cilukba 6 sampai 12 bulan. Ya, ini kan baru sampai usia bayi aja. Kemudian di sini ada penyakit terbanyak pada bayi. Nah, ini yang paling sering terjadi yaitu batuk ya bu ya. Kalau batuk itu kan biasanya penyebabnya itu penularannya disebabkan oleh polusi. Mungkin saja anak ibu batuk karena memang di lingkungannya ada yang sedang batuk gitu ya, yang tidak bisa menjaga menjaga batuknya. Jadi kalau misalkan di keluarga ada yang lagi sakit, pakai masker. Ini batuk biasanya ya. Kalau batuknya jarang-jarang atau misalkan batuknya sangat parah sampai dengan sesak, ada sesak, susah bernapas ibu ya, napasnya cepat, terus dadanya tuh naik turun gitu, ini sudah tanda bahaya. Harus segera dibawa ke puskesmas atau ke petugas kesehatan terdekat.
Yang kedua, penyakit yang sering menyerang anak-anak itu, bayi itu adalah diare ya. Diare itu adalah BAB yang dalam sehari itu lebih dari 5 kali, konsistensinya tuh encer ya, encer. Ini namanya diare. Pertolongan pertamanya harus gimana Bu yang diare? Ibu tetap memberikan ASI dan beri cairan selain ASI, boleh air minum, air putih, tapi dicampur dengan gula dan garam. Jadi nanti namanya larutan gula garam seperti Oralis kalau di rumah ada. Baik, selanjutnya sekarang membahas tentang perawatan gigi anak ya Bu ya. Perawatan gigi anak usia 0 sampai 12 bulan. Nah, biasanya gigi anak itu tumbuh bervariasi ya Bu ya, antara ada yang 4 bulan sudah ada yang tumbuh gigi, ada yang baru tumbuh usia 8 bulan tuh yang gigi susunya, gigi pertamanya. Nanti biasanya kalau udah tumbuh 2, berapa bulan kemudian tumbuh lagi. Kadang ada yang langsung tumbuhnya 4. Jadi bervariasi, setiap bayi itu berbeda pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, ini untuk perawatannya. Kalau si bayi itu sudah tumbuh gigi ya Bu ya. Nah, ini misalkan usia 0 sampai 6 bulan. Nah, untuk cara merawat giginya yaitu oleh ibunya, bukan dengan sikat gigi ya, karena kan masih bayi. Jadi cara membersihkan giginya itu dengan menggunakan tangan ibu. Tangan ibunya dilapisi oleh kain kasa, atau jangan tisu ya Bu. Kalau tisu sama kapas itu kan nanti kalau kena air jadi luntur. Kalau kasa itu atau kain apalah, tapi yang jangan terlalu keras, jangan yang lembut gitu kainnya. Kainnya nanti dicelupkan ke air yang matang, air putih yang matang, kemudian tangan ibu itu masuk ke mulut bayi, membersihkan bagian giginya, membersihkan gigi bayi yang atas atau yang bawah, dimana aja giginya sudah tumbuh. Caranya seperti itu. Nah, setelah lebih dari usia 6 bulan, nah kan ini bayi sudah mulai diberikan MPASI ya Bu ya, 6 bulan itu. Jadi makanannya udah ada makanan agak padat gitu yang masuk melalui mulut bayi. Nah, itu perawatannya berbeda lagi. Selain tadi, kalau misalkan yang giginya baru 1-2 mah boleh pakai ini mungkin ya, pakai tangan ibu, pakai kain. Tapi kalau yang giginya udah banyak harus pakai sikat gigi, tapi tetap menggunakan air matang dan oleh ibunya tentunya. Yang menggosok giginya itu ibunya, bukan si anak. Nah, ini harus rutin dilakukan ya Bu ya, biar nanti jadi kebiasaan si anak juga. Dan untuk merawat gigi anak agar tidak terjadi gigi keropos ya Bu ya. Nah, setelah usia lebih dari 2 tahun baru si anak itu diajarkan untuk latihan berkumur ya. Dicoba dulu dengan menggunakan air matang. Nanti takutnya kalau dengan menggunakan air mentah takutnya nanti tertelan gitu air minumnya. Tapi kalau misalkan dengan air matang, kalau kumur-kumur dia tertelan juga insya Allah kan aman ya. Nah, hati-hati dengan makanan-makanan seperti ini Bu, yang manis, yang permen, seperti permen, coklat gitu ya. Hati-hati ini, kalau bisa jangan dulu diberikan pada anak usia di bawah 2 tahun ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kelas ibu balita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya yang ada di wilayah Puskesmas Sindangwangi khususnya, dan umumnya untuk seluruh masyarakat yang mungkin membutuhkan informasi tentang ini. Sekian dari saya, mungkin nanti akan disambung lagi di sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.